Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah impian sejak 1 tahun yang lalu kini telah berada dalam lingkungan kita, dalam pandangan mata kita, dalam sentuhan daya rasa kita, yakni suasana Ramadan. Adalah sebuah momentum penting bagi orang-orang yang berakal, yang ingin memanfaatkan segala fasilitas yang sudah Allah sediakan untuk menjadi hamba yang sesungguhnya, untuk menjadi orang sukses dan orang mulia dengan taqwa Allah. Karenanya pesan takwa setiap Jumatan dalam 1 tahun, jika pada saat itu kita harus berusaha keras dari dalam diri kita sendiri untuk menggapainya, maka di bulan suci Ramadan ini ketakwaan yang hendak ingin kita capai, ketakwaan yang merupakan kunci pintu surga kita semua, kini begitu mudah untuk diperoleh, kini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar sekali dari luar diri kita, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan yang luar biasa untuk keluar dari jeratan hawa nafsu, menjadi manusia bertakwa yang sesungguhnya. Tema khutbah Jumat pada hari ini saya kutip dari awal ayat surah Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Ayat ini menggambarkan tentang betapa hina dinanya, betapa buruknya orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kehormatan seseorang itu diukur dari seberapa besar dan tingginya tingkat ketakwaan, bukan diukur dari berapa tingginya jabatan atau berapa banyaknya uang seseorang. Tidak, sama sekali. Itu tidak pernah dijadikan sebagai patokan, tidak pernah dijadikan sebagai sandaran kehormatan seseorang, baik oleh sunnah, apalagi oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Allah dan Rasulnya. Walau sayangnya kedua hal itu yang menjadi ukuran bagi kebanyakan manusia di dunia ini. Semua itu akibat selera rendah yang ada pada dirinya. Sidang jemaah rahimakumullah. Ramadan yang sekarang ada di tengah-tengah kita, belum tentu kita mendapatkannya lagi tahun depan. Ramadan yang sangat istimewa ini, mungkin ini adalah yang terakhir bagi kita semua. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan segala dosa seperti saat ini, mungkin kita tidak akan dapatkan lagi tahun depan. Untuk itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar kita putus asa. Rasulullah menekankan agar kita putus asa.
putus asa terhadap apa yang di tangan manusia, putus asa untuk tidak berharap kepada apa yang dimiliki oleh makhluk. Sejak awal, sebelum putus asa di akhir, sebaiknya putus asa di muka, agar kita senantiasa berharap dengan yang ada di tangan Allah, agar kita tidak tertarik dengan yang di kantong manusia itu. Sejak awal, agar kita hanya bersandar dengan yang dijanjikan Allah dan tidak bersandar dengan yang ada di dompet kita atau di rekening kita atau yang kelihatan di materi di depan mata kita ini. Begitulah sesungguhnya jiwa-jiwa mukmin yang bertakwa di bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya. Sidang Jumat rahimakumullah, proses penetapan syariat Ramadan ini unik sekali. Setidaknya ada dua kata kunci, tadrijian dan taisir. Orang-orang yang ingin menjadikan iman sebagai power jiwanya, orang-orang yang ingin menjadikan syariah, perintah dan larangan Allah serta Rasulnya sebagai rel kehidupan yang harus dilaluinya, sadar betul bahwa syariat saum adalah sebuah sistem ilahiyah yang siapa saja jika dia berada di atas tracknya, berada di atas rel syariat saum ini, insya Allah dia akan sampai kepada puncak kesuksesan, bahkan akan mendapatkan trofi kemuliaan di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Sejarah penetapan syahrul Ramadan sebagai syahrul siyam begini. Ramadan sebelum menjadi bulan puasa pada awalnya adalah bulan Quran. Orang-orang Arab di Mekah sudah mengenal Ramadan. Sementara penetapan bulan Ramadan sebagai bulan puasa 2 tahun persisnya 19 bulan setelah hijrah, pada tahun kedua Hijriah. Coba perhatikan, bulan Ramadan sudah lama ada pada masyarakat Arab, sementara penetapan Ramadan sebagai bulan puasa nanti setelah di Madinah. 19 bulan lamanya di Madinah, dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, baru ditetapkan adanya bulan puasa itu. Padahal Quran diturunkan pada bulan Ramadan 13 tahun sebelum Nabi hijrah, pada masa kenabian. Jadi hakikatnya bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan Quran 13 tahun lamanya, atau bisa dikatakan 15 tahun lamanya, karena 2 tahun setelah hijrah masih merupakan bulan Quran, baru kemudian menjadi bulan puasa. Maknanya adalah bahwa Quran sebagai basic, orang yang saum, yang ingin mencapai kesuksesan, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya mau bilang, kalau bulan Ramadan Anda tidak melekat kepada Quran, ibarat kereta api, Anda cuma punya 1 rel, tidak punya 2 rel, sehingga Anda tidak bisa jalan dengan bagus. Orang yang tidak melekat dengan Quran di bulan suci Ramadan, orang yang entah apa yang tidak dicapai di bulan Ramadan ini, karena puncak Ramadan nanti yang namanya Lailatul Qadar yang diturunkan lagi-lagi adalah Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini sedikit analisis. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkannya saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ceritanya begini. Sejak masa Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama, ada lebih 100 rasul Allah turunkan ke muka bumi.
ada lebih 700 nabi Allah turunkan ke muka bumi ini. Sebagiannya diceritakan, sebagiannya lagi tidak diceritakan. Kalau tidak diceritakan, enggak usah nekat menceritakannya, karena ada sekelompok orang yang sok tahu mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu juga nabi karena punya kitab namanya Weda, barangkali kitab apa namanya itu, Siddhartha Gautama itu, sehingga lahirlah agama Buddha. Jangan. Yang tidak diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba nekat untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, karena penetapan ini cuma Allah dan Rasulnya yang tahu, yang diinformasikan ke kita. Rasul pertama di muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Kana an-nasu ummatan wahidah. Pada awalnya manusia sejak zaman Adam alaihissalam sampai generasi ke-6 Idris alaihissalam itu sesungguhnya bertauhid. Ada maksiat tapi tidak syirik. Setelah adanya kesyirikan di muka bumi persisnya pada masa kakeknya Nuh alaihissalam, lalu berlanjut puncaknya kepada masa ayahnya Nuh alaihissalam, faba'athallahu nabiyyin, maka Allah utus nabi, dan rasul pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Pada masa Nuh alaihissalam sudah ada syariat saum selama 3 hari setiap bulan, tapi saya tidak tahu apakah saum pada masa Nuh sampai Quraisy, sampai masa Quraisy, di masa Rasulullah SAW berpuasa itu 3 hari dalam 1 bulan. Saya tidak tahu apakah puasanya itu seperti kita 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang sudah ada puasa, sudah ada saum. Syariat saum itu penting untuk semua manusia di segala zaman. Sebab obsesi dan kebutuhan manusia di segala zaman untuk bahagia, untuk selamat, untuk sukses adalah obsesi dan keperluan semua manusia di segala zaman. Dan untuk bisa mencapai itu, manusia harus menggunakan kunci takwa. Dan untuk bisa takwa secara paripurna, manusia butuh yang namanya saum itu, dengan semua syariatnya. Jadi Rasulullah SAW sudah mendapati orang-orang Quraisy itu berpuasa 3 hari sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum adanya puasa Ramadan ini. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasul mendapati orang-orang Yahudi di Madinah dari Bani Quraidah dan Bani Nadir itu melaksanakan puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Rasul kemudian bertanya kepada mereka, puasa apa kalian ini? Orang Yahudi menjawab, ini hari kesyukuran sehingga kami berpuasa karena pada hari ini Nabi kami Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Rasulullah kemudian berkata, nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kami lebih berhak dari kalian terhadap Musa. Sejak saat itulah Rasulullah SAW kemudian mensyariatkan saum Asyura kepada semua umat Islam. Tapi belum turun kewajiban puasa Ramadan. 19 bulan kemudian, pada tahun kedua Hijriah, barulah turun syariat saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba di sini awalnya bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Walaupun tafsir sekarang menafsirkan bahwa kata kutiba merupakan kewajiban. Ini tidak salah. Tapi dari sejarahnya, saum disyariatkan kepada umat Muhammad SAW. Tapi bagi yang tidak mampu, boleh menggantinya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Karena puasa pada masa itu berat sekali. Orang yang sudah buka puasa pada waktu maghrib masih boleh makan dan minum selama belum tidur. Kalau dia sudah tidur, berarti tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, walaupun belum datang fajar. Itu aturan mainnya. Dan ini sungguh memberatkan.
Karenanya wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak sanggup melakukannya boleh menggantinya dengan fidyah. Sampai kemudian ketika itu diwajibkan, kemudian menjadi, maksud saya, baru nanti kemudian ada kewajiban. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang tadinya saum Ramadan tidak wajib, kemudian diwajibkan setelah turunnya ayat itu. Wa 'alal ladzina faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan bagi mereka yang telah melihat hilal bulan Ramadan, maka wajiblah bagi mereka berpuasa. Tapi itu pun dengan keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Diceritakan ada seseorang yang siang harinya begitu berat kerjanya, ketika dia pulang hendak berbuka puasa tidak didapati ada makanan di rumahnya. Dengan bersabar dia menunggu istrinya keluar mencari makan, entah membeli makanan barangkali di pasar. Ketika pulang didapati si suami sudah tidur. Karena sudah tidur berarti tidak boleh lagi makan. Dan kemudian esok harinya dia pingsan karena tidak kuat. Sampai kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam bulan puasa untuk berhubungan dengan istrimu. Ini puncak kemudahannya, sehingga kemudian bulan Ramadan diwajibkan saum dengan sejumlah keringanan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam penetapan syariat saum ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berproses. Ada tahapan. Disinilah bedanya syariah dengan syar'iyyah. Di Mesir sekarang sedang ribut. Konstitusi bahasa Arabnya itu syar'iyyah. Tetapi konstitusi Tuhan namanya syariah. Di dunia ini penetapan syar'iyyah atau konstitusi, undang-undang dan peraturan sangat jauh dari proses penetapan asy-syariah. Asy-syariah dipenuhi dengan kasih sayang Allah demi kebaikan kita. Asy-syariah ditetapkan melalui sebuah proses yang memudahkan manusia. Asy-syariah ditetapkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sementara asy-syar'iyyah atau constitution tidak. Kita bicara Indonesia dulu. Undang-undang apa di Indonesia ini yang tidak menjadi sarana komoditi, yang di situ tidak ada bayaran? Undang-undang menjadi sebuah undang-undang, aturan menjadi sebuah aturan, kadang tidak memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat sesungguhnya. Ada intrik, ada kepentingan asing, ada lobby. Undang-undang, keputusan seperti yang terjadi di Mesir misalnya, sebuah konstitusi penuh rekayasa dan hanya bisa ditetapkan melalui sebuah tekanan, pressure sosial, dan lewat senjata, kalau perlu dengan kudeta, maka lahirlah yang namanya asy-syar'iyyah atau constitution itu. Jadi kalau saya tanya kepada Anda lebih suka melaksanakan yang mana? Konstitusi atau syariah? Di dunia ini tidak ada konstitusi yang bebas dari kepentingan kelompok. Tidak ada konstitusi yang bebas dari kepentingan penguasa. Maka beruntunglah dari cerita tadi tentang saum ini, orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, karena setiap aturan yang Allah tetapkan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Yang Allah inginkan dari kamu cuma kemudahan, dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Puncaknya, semua preconditioning ini, semua aturan syariat yang ada pada saum ini sebetulnya untuk satu tujuan yang sangat mulia, agar kita menjadi hamba yang senantiasa menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba perhatikan, kalau orang tidak punya kemampuan self control yang menjadi inti esensi saum,
Inti esensi saum, sekali lagi, inti esensi saum adalah self control, pengendalian diri. As-saum artinya imsak, imsak artinya pengendalian diri atau self control itu. Tapi self control yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar mengendalikan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai, bukan. Mengendalikan dari sesuatu yang boleh kita lakukan tapi kemudian kita tidak melakukannya. Kita bukan dilarang untuk jangan menyentuh yang diharamkan, tetapi untuk sementara jangan sentuh yang dihalalkan itu. Tapi lebih dari itu, kondisi seperti ini sebetulnya untuk satu tujuan, agar kita menjadikan Allah saja satu-satunya yang ditaati. Jadi menafsirkan ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa begini. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana nasib orang begitu hina dinanya dia ketika dia sudah menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya. Bayangkan, hawa nafsu yang merupakan bagian paling hina pada dirinya, justru itu yang dijadikan sebagai bukan sekedar yang dihormati, bukan sebagai sesuatu yang dipuja, tetapi sesembahan. Gila betul memang. Orang yang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai sudut pandangnya itu. Di bulan suci Ramadan, kita sedang dikeluarkan dari selera rendahan itu. Di ayat ini digambarkan, para penyembah hawa nafsu itu mungkin sedang tidak menyembah patung, tapi maksudnya adalah mentaati konstitusi manusia, melebihi taatnya kepada konstitusi Tuhan yang namanya syariah. Itu orang penghamba hawa nafsu. Yang dimaksud di ayat ini, taatnya dia kepada sesuatu yang menyebabkan dia mendapatkan gaji lebih ditaati, bahkan menjadi pelayan hawa nafsunya sendiri untuk mendapatkan dunia, dan tanpa mempedulikan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ciptakan dia, halalkan dia yang halal, haramkan dia terhadap yang haram. Betapa celakanya manusia. Saya sering bercanda begini, ini orang di dunia kalau sudah kehilangan kendali diri, sekedar untuk bisa menjadi member neraka saja dia perlu sekolah dulu. Agar bisa dijadikan sebagai penghuni neraka aja dia perlu kerja 3 bulan, gaji 80% dulu. Yang penting bisa diterima masuk neraka. Ada banyak kuliahan, sekolahan supaya bisa masuk neraka sebetulnya, karena dia melawan sistem Allah. Katakanlah misalnya, mohon maaf, untuk bisa menjadi pelayan minuman keras di sebuah kafe atau di sebuah diskotek, dia harus kuliah dulu nggak? Ada sekolahannya nggak? Menjadi seorang bartender. Anak-anak muslim berapa banyak yang melakukan itu? Padahal pemetik anggurnya, pemerasnya, transportirnya, sama penyaji dan pemabuknya, sama semua dosanya. Untuk menjadi seorang pelayan di sebuah hotel mewah, di pesawat, agar bisa menyajikan champagne kepada penumpang, perlu sekolah dulu enggak? Kasihan manusia ini. Sekali lagi saya ingin katakan begini, ya Bu, kalau cari kerjaan yang bikin Anda masuk surga. Bilang sama anak-anak Anda, nak, kerja itu berat, kerja itu susah. Cari kerjaan yang bikin kamu masuk surga. Betapa banyak manusia di dunia ini kerjaannya hanya kejahatan, kelihatannya keluar pakai mobil, pakai dasi, jabatannya tinggi, tapi otaknya bagaimana caranya membobol dana abadi umat, bagaimana caranya mendapatkan dana Pemda yang ini, bagaimana caranya bisa mendapat bagian dari BLSM punya orang miskin, bagaimana caranya orang yang seperti ini, kata Buya Hamka, kerjaannya setiap hari kejahatan terus. Apa bedanya sama pelacur? Jangan sweeping kami praktek prostitusi menjadi pelacur ini kan supaya kami juga bisa lebaran nanti, bisa beli baju buat anak-anak kami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa nistanya manusia kalau sudah menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kira-kira
Bersyukur nggak kita disyariatkan puasa ini? Berterima kasih nggak kita sama Allah dengan semua sistem yang ada pada bulan suci Ramadan ini? Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah Allah, Engkau telah syariatkan saum. Ya Allah, pilih kami salah satu hamba-Mu yang mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama ini. Ya Allah, tapi ternyata berat sekali untuk ikhlas murni karena-Mu. Engkau sendiri yang memberikan balasan atas pahala puasa ini, karena cuma Engkau yang tahu apakah kami melakukannya ikhlas karena-Mu. Cuma Engkau yang tahu apakah kami melakukan ini murni karena-Mu atau tidak. Engkau sendiri yang memberikan balasan, karena cuma Engkau yang paling tahu seberapa besar ibadah yang kami lakukan. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar setelah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahra al-qiyam lil mu'minina al-muhtasibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, mungkin Anda masih ingat orang yang sekarang sudah tidak ada, padahal tahun lalu dia bersama kita saat Ramadan. Mungkin Lebaran tahun ini ada di antara kita yang tidak bisa berjumpa lagi dengan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya telah meninggal di antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Mungkin kita punya sahabat yang sekarang tidak ada lagi di bulan suci Ramadan karena Allah telah mencabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku, mudah-mudahan Ramadan Anda tahun ini dan kita semua lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Dan begitulah seharusnya kita saat ini. Jangan sampai ada waktu yang hilang, di situ kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan waktu berlalu sementara tidak satu ayat pun kita pelajari. Coba belajar, baca satu ayat, kerjakanlah apapun resikonya. Mudah-mudahan dengan satu metode sederhana itu, satu ayat baca, fahami, lalu berjanji saya harus amalkan walau harus lapar dan mati. Lihat hasilnya setelah itu. Lihat hasilnya setelah itu. Lihat hasilnya setelah itu. Dan yang terakhir, siapapun di antara Anda yang sekarang punya utang berapa besar, gak usah putus asa. Saya mau beri solusi. Siapapun di antara Anda dengan semua musibah, sehebat apapun musibah yang menimpa Anda, saya mau beritahu, bangun nanti sepertiga akhir malam, wabil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur baca sebanyak-banyaknya astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca sebanyak-banyaknya, penuh keyakinan, berdua-duaan dengan Allah, teteskan air mata, bertobat di situ. Lihat nanti kedahsyatan yang bakal Anda peroleh. Ini bulan beda dengan hari-hari biasanya. Ada banyak kedahsyatan di situ yang bakal Anda peroleh. Allah bukan cuma turun sepertiga akhir malam mendekat kepada Anda, tapi pasti mengabulkan semua doa-doa. Dan jangan lupa berdoa sebelum berbuka untuk bersyukur kepada Allah dan rasakan kenikmatan yang Allah berikan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, jangan sampai hari ada yang berlalu bahkan sekejap pun di bulan Ramadan tanpa ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan waktu kami hilang sia-sia tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, tolong kami untuk selalu memohon ampun atas dosa-dosa kami. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, kami mengemis karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa dan kesalahan selain Engkau saja. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk ayah dan ibu kami, ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, ampunkan dosa-dosa keduanya, maafkan khilaf dan salahnya, ampunkan kekeliruan-kekeliruannya. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Ya Allah, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jangan Kau biarkan ada ganjalan apalagi dendam di dalam hati kami sesama saudara mukmin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 11 bulan kami tertatih-tatih memohon ampun atas kesalahan. 11 bulan kami berjuang untuk mendapatkan ampunan dan menjaga diri dari maksiat, tapi kami selalu kalah dan selalu aniaya diri kami sendiri. Kami aniaya diri kami sendiri dengan keinginan dan hawa nafsu kami. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, kalau bukan Engkau yang selamatkan kami, kalau bukan Engkau yang tolong kami dengan ampunan dan rahmah-Mu, pasti kami akan menjadi yang paling merugi dalam kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami yang dalam puasanya adalah orang-orang yang selalu beriman kepadamu dan mengharapkan balasan darimu saja. Ya Allah, mampukan sekujur tubuh kami untuk lentur ruku dan sujud sebanyak-banyaknya kepadamu di bulan penuh rahmat ini. Ya Allah, ringankan kami untuk membaca Quran dan mentadabburinya di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Lenturkan lidah dan bibir kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.